Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Allahu Akbar. Oke. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya kita awali dengan doa. Silakan dipimpin doa. Sekarang absen, dengarkan ya. Yang dipanggil angkat tangannya. Adityan Adha, Agustin Gesya, Alika Rafifa. Semuanya hadir? Alhamdulillah ya. Pentingnya untuk kita menjaga kesehatan dimulai dari sarapan pagi, mandi pagi, agar kita bersemangat untuk mengikuti setiap pembelajaran di sekolah. Semangat? Masih semangat? Oke. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Kewajiban Nasional Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Siap? Siap? Indonesia. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Oke. Apa ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dengan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem adalah atau dalam kata lain, ekosistem itu tempat adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup, seperti manusia dengan hewan, kita dengan tumbuhan, saling ketergantungannya. Oke, sebelumnya Bapak tanya, sebelum berangkat sekolah tadi apa ada yang sarapan? Sarapan? Sarapannya pakai apa? Yasir, sarapannya apa? Nasi. Nasi. Yang lain? Setiap pagi itu harus dimulai dengan sarapan agar kita semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi rantai makanan. Sebelumnya, apa sih tujuan kita mempelajari rantai makanan? Itu apa tujuannya? Menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Itu tadi ya. Bentuk rantai makanan dalam suatu ekosistem. Misalkan ya di ekosistem sawah. Di ekosistem sawah ada tikus makan padi. Dan tikus dimakan ular dan seterusnya ya, saling berhubungan. Terus yang kedua apa tujuan pembelajarannya? Menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Menganalisis atau mengamati ya. Yang ketiga? Membuat contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, nanti kita akan membuat contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Kita tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan memulainya dengan
video pembelajaran. Perhatikan ya, apa yang ada pada video ini. Oke, selesai. Video apa ini tadi? Rantai makanan di tempatnya di mana itu tadi? Di sawah. Apa yang ada dalam video tadi? Apa? Tikus makan padi, terus ular makan tikus. Apa lagi? Ulang makan ular. Terus elangnya mati. Nanti akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Nah, apa yang terjadi kalau ular tidak makan tikus? Apa? Kalau ular tidak makan tikus, apa yang terjadi? Populasi elang akan menurun karena tidak ada makanan ya. Karena ularnya mati karena dia tidak makan tikus. Terus yang terjadi pada padinya apa? Padinya meningkat. Duh. Kalau ular tidak makan tikus, tikusnya jadi tikusnya kan akan banyak karena tidak dimakan oleh ular ya. Tikusnya banyak, padinya akan rusak atau habis karena dimakan oleh tikus. Ularnya mati karena tidak makan tikus. Elangnya gimana? Elangnya juga mati karena tidak dapat makanan. Itu makanannya ular ya. Jadi urutan rantai makanan itu dari padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dimakan elang, mati diuraikan oleh jamur, nanti akan menyuburkan tanah untuk menumbuhkan padi kembali. Nah, itulah yang dinamanya rantai makanan ya, proses berulang ya. Jadi itu tidak boleh terputus. Kalau satu terputus, maka yang lainnya tidak akan seimbang. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Seperti tadi ya. Berarti itu berproses, berulang-ulang, berputar ya. Secara berurutan. Makanya rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Lanjut. Definisi rantai makanan. Urutan makan dan dimakan. Rantai makanan menggambarkan alur perpindahan energi. Nah, makanya tadi ya dari kenapa tikus makan padi? Kenapa? Untuk mendapatkan energi. Kenapa ular makan tikus? Untuk mendapatkan. Kenapa elang makan ular? Jawabannya sama, untuk mendapatkan energi.
Yang kedua ada tingkat tropik. Setiap organisme menempati tropik tertentu, mulai dari produsen, konsumen, hingga dekomposer. Produsen itu apa? Nanti akan dijelaskan ya. Aliran energi. Energi yang bergerak dari satu organisme ke organisme yang lain melalui proses fotosintesis atau makan dan dimakan yang disebut konsumsi. Lanjut. Nah, produsen itu apa? Produsen apa? Produsen adalah organisme yang menghasilkan makanan sendiri. Seperti tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis. Kalau di video tadi apa tumbuhan hijaunya? Padi. Ya. Padi melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Konsumen yang pertama apa? Pada video tadi. Konsumen adalah organisme yang memakan produsen atau yang memakan padi. Yang memakan padi tadi apa? Tikus. Berarti tikus adalah konsumen satu. Konsumen satu itu biasanya adalah hewan herbivora. Herbivora itu apa? Hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Hewan pemakan tumbuhan. Tikus. Terus kambing. Apa lagi? Sapi. Terus kelinci. Boleh. Kelinci makannya apa? Kelinci makannya wortel. Sapi makannya, kambing makannya, ya pokoknya yang makan tumbuhan. Lalu konsumen dua. Konsumen dua adalah hewan yang memakan hewan yang lain. Karena dia tidak bisa berfotosintesis, maka dia akan makan hewan yang lain. Pada video tadi konsumen duanya apa? Ular. Ular makannya tikus. Ular itu termasuk hewan apa? Pemakan daging itu. Karnivora atau pemakan. Contoh hewan karnivora apa tuh? Adit, hewan karnivora pemakan daging. Elang. Terus ular. Terus apa? Harimau boleh. Spin. Apa? Macan. Lanjut. Lalu ada yang namanya konsumen puncak atau predator. Karena dia tidak dimakan oleh hewan lain ya. Seperti elang tadi. Elang tadi kan tidak dimakan oleh hewan lain. Ya. Ya. Berarti dia akan mati dan diuraikan oleh jamur. Lanjut. Ini tadi, produsen adalah tumbuhan hijau yang dapat berfotosintesis. Produsen pada sawah, contohnya padi. Kalau pada laut, contohnya adalah tumbuhan laut. Ya. Lanjut, konsumen tingkat pertama adalah hewan herbivora. Tadi herbivora tadi apa? Hewan pemakan tumbuhan. Konsumen dua adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan. Konsumen tingkat ketiga adalah hewan karnivora juga, dan seterusnya ya. Sampai ke konsumen puncak yang tidak dimakan oleh hewan yang lain. Maka dia akan mati dan diuraikan oleh jamur. Jamur pengurai utama yang dapat mengurai bahan organik mati menjadi unsur-unsur sederhana. Jadi kalau hewan yang sudah mati akan diuraikan oleh jamur dan akan kembali menjadi tanah. Ya. Peran rantai makanan. Rantai makanan itu berperan untuk kehidupan manusia ini untuk apa? Satu, apa peran rantai makanan? Menjaga keseimbangan ekosistem. Seperti tadi ya. Kalau ular tidak makan tikus, maka tikusnya akan banyak dan padinya akan rusak karena dimakan oleh tikus ya.
Jadi itu tidak boleh putus ya. Makanya peran rantai makanan dalam ekosistem itu adalah menjaga keseimbangan rantai makanan. Ngerti? Paham? Lanjut. Ini keseimbangan. Populasi jadi seimbang. Interaksi dinamis. Adaptasi evolusioner. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Sambil diperhatikan. Oke. Berarti peran rantai makanan tadi apa? Jadi agar ekosistem menjadi seimbang. Oke, paham ya sampai sini ya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini contoh rantai makanan. Nah, produsen tadi apa? Tumbuhan hijau. Contohnya bisa rumput, bisa padi. Nah, kalau ini contoh tumbuhan hijaunya adalah rumput. Konsumennya adalah apa nih? Belalang. Belalang adalah hewan herbivora karena dia memakan tumbuhan hijau. Terus belalang akan dimakan oleh katak. Berarti katak sebagai konsumen kedua. Katak ini berarti hewan apa? Karnivora, yaitu pemakan daging. Sini makanannya adalah belalang. Lanjut, katak dimakan ular. Ular berarti konsumen ketiga, seterusnya itu ya. Ular dimakan oleh elang. Elang ini adalah konsumen puncak atau predator. Karena dia tidak dimakan oleh hewan yang lain. Ya, maksud? Jadi tidak ada yang memangsa elang. Berarti dia ada di puncak. Dia tidak dimakan oleh hewan yang lain. Ya, maksud? Nah, nanti elang yang mati akan diuraikan oleh cacing atau decomposer atau bakteri, bisa juga jamur. Ya. Nah, inilah proses yang dinamakan rantai makanan secara berputar dan urutan tertentu, ya, sesuai urutannya, ya. Oke, supaya lebih paham, kita akan menyanyikan lagu rantai makanan. Lagu rantai makanan.
tenggelam dan mati. Itulah kemuliaan-Mu. Marilah belajar tentang rantai makanan, agar kita jadi seimbang, semua bergembira. Saatnya kita bagi kelompok. Yang sini kelompok 1 namanya kelompok padi. Nah, kelompok 2 namanya kelompok jamur. Kelompok 3 namanya kelompok lam. Setuju? Setuju? Kerja kelompok. Oke, boleh kerja kelompok. Kelompok 1, nama kelompoknya tadi apa? Kelompok. Nah, nanti ditulis dulu nama-nama kelompoknya. Sini nama kelompok ya. Nama kelompoknya apa? Nama-nama anggotanya siapa? Jadi ditulis di sini. Siapa sebagai apa dalam ekosistemnya sesuai gambar ya. Sesuai gambar. Ya. Sesuai gambar. Nanti misalkan siapa? Jenny sebagai apa? Sini ya, sesuai ekosistem. Nanti ada yang menceritakan ya, disuruh nanti tampil ke depan ya. Tinggal baca ini ceritanya ya. Siapa yang baca kira-kira? Baca ya. Berarti yang baca yang jadi padi ya. Yang jadi padi, yang baca yang menjadi padi. Nah, itu ditopikan. Hanya bisa ya, bisa. Nah, nanti tikusnya ada tempel di sini. Oke, nah, kalau kurang panjang ya dinecis lah. Nah, ini bisa ya. Nah, desainnya apa ya ditentukan. Lagunya dihafalkan ya. Lagunya dihafalkan. Itu kan ada bacanya di sini ya. Ah, sudah siap. Presentasi kelompok elang dulu, maju. Maju, semuanya maju. Kami dari kelompok Lang, Nama M. Yasir Al-Fajri, M. Marta Yasir. Alfiki Pratama, Aspin Fernando, Adityan Moska Alvarel, Muhammad Kafka Atori. Nah, lanjut. Bagannya mana? Bagannya rantai makanan. Coba lihatkan ke depan gambarnya. Nah, susunannya, ya bagus. Nah, produsennya apa? Produsennya? Adalah padi. Produsennya padi. Konsumen 1? Tikus. Konsumen 2? Ular. Konsumen 3? Elang. Pengurainya apa? Jamur atau bakteri. Jamur atau Bakteri. bakteri. Oke, ya bagus. Tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Lanjut kelompok. Kelompok jamur. Nama anggota Zalpanakia, Alika Rafifa, Kalila Pakai musik. Sabila Lutfi, Nabila Lutfi. Langsung. Mana di mana? Padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah
amati rantai makanan, ayo dipelajari. Produsennya adalah padi. Konsumen ke-1 adalah tikus, konsumen kedua ular, konsumen ketiga elang, pengurai jamur atau bakteri. Produsennya apa? Padi, Padi. Konsumen 1 tikus, tikus. Konsumen 2 ular, konsumen 3 elang, elang. Pengurainya apa? jamur atau bakteri. Jamur atau Bakteri. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok jamur. Lanjut, kelompok padi. Cerita ekosistem di sawah. Di sawah yang indah terdapat padi yang tumbuh dengan subur, daunnya yang hijau, tumbuh dengan subur menghasilkan buah yang lebat. Datanglah seekor tikus yang Tikus lapar jalannya mana? memakan Tikus padi. makan padi. Padinya dimakan. Nah, padinya duduk. Tikusnya tetap tegak. Tikusnya. Sehingga merugikan petani. Disinilah sisi baik adanya hewan pemangsa tikus, yaitu ular. Ular makan tikus. Nah, Untuk tikusnya mengendalikan jumlah Elang tikus ini jalannya seperti apa, Lang? perusak Elang tanaman. itu kan. Padi sementara di atas pohon yang rindang berdiri dengan gagah seekor elang yang sedang mengintai mangsanya, yaitu ular juga mempunyai sisi yang membahayakan petani. Seiring berjalannya waktu, burung elang semakin tua hingga lemas tak berdaya dan berakhir dengan kematian. Bangkai burung elang yang mati akan membusuk dan diuraikan oleh jamur, sehingga menjadi pupuk kembali untuk kesuburan tanah yang bermanfaat kembali bagi tanaman tadi. Begitulah cerita yang terjadi secara berulang-ulang yang disebut rantai makanan. Untuk kelompok padi. Silakan duduk kembali. Jadi kesimpulannya, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Sekarang buka HP-nya masing-masing. Nah, mulai. Silakan sendiri-sendiri. Sudah ya, habis waktunya habis. Lainnya sudah didapat. Oke, ya. Yang pertama diraih oleh Almaritza, Marta Alfiki, dan Nabila Lutfi. Sekarang sampaikan perasaan Anda hari ini dari pelajaran kita pelajari. Saya merasa senang. Kami mempelajari materi rantai makanan sambil bernyanyi. Yang akan saya lakukan adalah belajar lebih giat. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dengarkan. Untuk selanjutnya, tugas di rumah, kalian kunjungi ekosistem yang ada di lingkungan rumah kalian dan tuliskan apa hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di sana ya. Tuliskan menjadi sebuah rantai makanan. Oke, pelajaran kita akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.